Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmardianti dengan NIM 22050502037 dari kelas PTA 02. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembongkaran, perbaikan, perawatan, dan perakitan kembali kipas angin. Baik, langsung saja ya kita ke langkah pertama, yaitu prosedur pembongkaran kipas angin. Nah, di sini kita akan melakukan prosedur pembongkaran dari kipas angin. Nah, tentunya bahan-bahan yang digunakan tentunya ada kipas angin, dan disini saya menggunakan kipas angin model Minions yang merek Sanex. Nah, adapun sini kita menggunakan obeng ya. Disini saya menggunakan obeng plus untuk membuka baut pada bagian-bagian yang mengunci kipas angin ini. Baik, langsung saja ya kita bongkar kipas anginnya. Nah, langkah pertama di sini saya akan buka dulu bagian ini yang ada tulisan Sanex ini. Ini kita tinggal putar saja. Nah, sudah terbuka ya. Dan selanjutnya di situ ada baut ya yang mengikat bagian baling-baling ini, pelindung baling-balingnya. Ini kita tinggal buka menggunakan obeng plus. Kita putar saja di sini sampai bautnya terlepas. Nah, bautnya sudah lepas ya. Jadi ini tinggal kita tarik saja. Nah, sudah terlepas. Nah, ini bagian depannya sudah kita lepas. Biasanya kita akan buka bagian ini, bagian belakang kipas. Nah, di sini ada beberapa baut ya yang mengunci kipasnya. Sini bagian atas juga, bagian sini, dan bagian bawah. Biasanya kita langsung buka saja menggunakan obeng plus ini. Ini sudah kita lepas ya bautnya. Ini kita tinggal tarik perlahan. Ini sudah terlepas. Nah, sini bagian depannya sudah kita lepas ya. Nah, sini ini bagian baling-balingnya sudah terlihat. Nah, bagian baling-balingnya ini tinggal kita tarik saja. Kita tekan bagian belakang dan kita tarik. Nah, sudah terlepas ya. Ini kita tinggal, ini bagian komponennya di bagian dalam sampai bagian sini komponennya, jadi kita tinggal buka lagi.
Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan komponen yang terdapat dalam kipas angin. Nah, selanjutnya kita akan mengetes komponen ini dengan menggunakan multimeter digital. Baik, langsung saja kita tes komponennya. Nah, di sini saya akan atur multimeternya ke ohm untuk mengukur tahanan pada komponen. Kita mengaturnya ke 2K. Baik, langsung saja kita tes. Yang pertama di sini saya akan tes dulu yang untuk yang saklarnya. Nah, di sini untuk bagian saklar itu ada 3 kabel. Yang pertama saya akan tes dulu yang kabel yang warna coklat ini. Nah, kita bisa lihat pada multimeternya tertera nilai atau angka yang menandakan bahwa kabel yang berwarna coklat ini yang terhubung ke saklarnya itu dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya saya akan tes yang kabel warna hitam ini. Nah, kita bisa lihat tertera nilai pada multimeter yang menandakan bahwa kabel yang warna hitam ini juga dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya kita tes yang warna putih ini. Nah, yang kabel warna putih ini juga dalam kondisi yang baik, masih bagus. Jadi 3 kabel yang tadi saya cek itu merupakan kabel yang terhubung ke bagian saklarnya, yaitu yang bagian on off serta bagian yang mengatur kecepatan kipas. Nah, selanjutnya saya akan tes yang kumparan ini. Nah, kita bisa lihat tertera angka atau nilai pada multimeternya yang menandakan bahwa ini juga masih dalam kondisi yang bagus. Nah, terakhir saya akan cek yang statornya. Nah, bagian stator pada kipas angin ini juga dalam kondisi yang masih bagus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perawatan. Jadi kita bersihkan bagian dan komponen dalam kipas dari debu atau kotoran, dimana kotoran ini bisa melambat kipas untuk bisa menyala, menggerakkan beling-beling, terutama jika ada kotoran, terutama rambut atau mungkin kain yang menempel pada beling-beling kipas ini sulit untuk bergerak. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu kinerja dari kipas. Ini kita bersihkan. Dari komponen yang kita lihat pada kipas angin ini, kita bisa mengetahui ya bahwa prinsip kerja atau cara kerja dari kipas angin yaitu dia bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak melalui motor listrik, dimana pada saat kipas angin dinyalakan maka arus listrik akan mengalir dan memutar motor dan menghasilkan medan magnet yang memutar motor, sehingga dimana motor ini tuh dia terhubung ke baling-baling. Jadi pada saat motornya berputar maka baling-baling juga akan ikut berputar sehingga menghasilkan aliran udara yang kita rasakan sebagai angin. Nah, ini pastinya sudah kita bongkar dan kita bisa cek juga tadi komponennya. Nah, selanjutnya kita akan merakit kembali kipas angin yang sudah kita bongkar ini. Nah, pertama-tama kita kuatkan bagian baut pada yang menutup komponen ini. Jadi kita tutup kembali, kita eratkan. Kita kencangkan bautnya.
Misalnya kita pasang bagian ini, kita pasang di bagian sini. Nah, ini sudah kita pasang ya bautnya. Selanjutnya kita pasang bagian baling-baling ini pada bagian motornya di sini. Kita tinggal pasang saja. Kita tekan. Ini sudah terpasang ya. Selanjutnya kita pasang bagian ini. Kemudian pasang bagian pelindung baling-balingnya. Ini kita kencangkan menggunakan baut. Sudah pasang ya. Dan selanjutnya kita pasang baut pada bagian belakang kipas ini. Kita pasang bautnya. Nah, selanjutnya ini sudah terpasang semua ya. Ini selanjutnya kita tutup kepala motornya. Ini kita tutup. Nah, jika terjadi kerusakan pada kipas angin, maka langkah perbaikan sederhana yang dapat dilakukan yang pertama itu dengan memeriksa kabel dan saklar. Nah, pastikan kabelnya itu tidak putus dan saklarnya masih berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua yaitu dengan memeriksa komponen, mengetes komponen apakah masih berfungsi dengan baik, terutama bagian kapasitor dan motornya apakah tidak berkarat. Nah, jika sudah berkarat atau tidak berfungsi dengan baik, maka lebih baik diganti. Dan pastikan juga bagian baling-baling dan bagian komponen dalam kipas itu bersih dan dari kotoran sehingga tidak mengganggu kinerja dari kipas angin. Nah, selanjutnya kita akan tes apakah kipas angin yang sudah kita bongkar dan kita pasang kembali ini apakah berfungsi dengan baik. Langsung saja kita colokkan ke sumber listrik. Coba kita tes. Ini bagian ini sudah menyala ya. Ini kita tinggal putar ini, kita on-kan. Nah, kita bisa lihat kipasnya itu berfungsi dengan baik. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan prosedur pembongkaran, perbaikan, perawatan, dan perakitan kembali kipas angin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.